jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Satu minggu ini begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Kasih dan tuntunannya menyertai kita, sehingga kita masih dapat merasakan anugerahnya hingga hari ini. Marilah dengan penuh ucapan syukur kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan PKJ 3 Ajaib namanya. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Tuhan adalah gembala yang baik. Tuntunan serta penyertaannya tidak pernah beranjak dari setiap kita yang percaya kepadanya. Bacaan kita pada hari ini kembali menguatkan serta mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya sebagai gembala, tetapi juga sekaligus teman seperjalanan bagi setiap umatnya. Dia menyertai dan ikut serta dalam setiap langkah kita pribadi lepas pribadi. Tetapi apakah kita sudah menjadikan dia sebagai gembala dan teman seperjalanan kita? Atau justru dalam kita menjalani kehidupan ini, kita lebih sering menutup mata dan mengeluh, terpaku pada kekhawatiran serta ketakutan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi. Kepada setiap kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami sadar dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani, kami masih sering terpaku pada kekhawatiran dan ketakutan kami, hingga lupa akan tuntunan serta penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak selalu mengeluh, tetapi percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5-7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kami Engkau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca serta mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami sampai saat ini kami dapat beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar bisa menjadi kekuatan, penghiburan, serta pedoman dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 23 dan kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang yang segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak
sebab kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah perjalanan yang jauh sendirian? Entah itu naik kereta, atau naik bis, atau mungkin justru jalan kaki. Tentunya jika Bapak Ibu Saudara pernah melakukan sebuah perjalanan panjang sendirian, Bapak Ibu Saudara juga pasti pernah merasakan lelah dan malasnya di sepanjang perjalanan itu. Rasanya jenuh karena perjalanannya terasa lama, ditambah dengan kesepian karena tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Tetapi berbeda cerita Bapak Ibu jika Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah perjalanan atau bepergian ke tempat yang jauh bersama dengan orang lain. Terlebih orang itu adalah orang yang terkasih. Misalnya suami istri, anak, teman, sahabat, pacar, atau mungkin orang tua. Dalam sepanjang perjalanan itu tentunya Bapak Ibu tidak akan merasa kesepian karena ada yang bisa diajak mengobrol, ada yang bisa diajak bercanda, melihat pemandangan sekitar bersama-sama, bertukar cerita bersama sehingga perjalanan yang jauh pun tidak akan terasa lama. Lamanya perjalanan akan terasa sebentar. Dan lelahnya perjalanan tidak akan begitu terasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu pun juga dengan kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi dengan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini itu seperti sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kita mengalami berbagai banyak hal. Kadang merasa berat, kadang merasa lelah, kadang merasa jenuh, kadang juga merasa kesepian karena sendiri, terkadang juga merasa kecewa, dan berbagai hal lainnya yang membuat seakan kita sedang menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga membutuhkan teman seperjalanan yang bisa diajak untuk menjadi peneman, sehingga perjalanan kehidupan kita tidak akan terasa berat dan melelahkan. Tetapi tentunya Bapak Ibu memilih teman seperjalanan itu tidak mudah. Apalagi teman seperjalanan dalam menjalani kehidupan ini. Misalkan saja dalam memilih teman hidup atau pasangan hidup.
Tentunya kita tidak akan sembarangan. Kita pasti akan memilih orang yang bisa diajak untuk bersama-sama melewati lika-liku kehidupan ini. Tema kita pada hari ini juga berkaitan dengan teman seperjalanan, Bapak Ibu. Tema kita minggu ini, Gembalaku, teman seperjalananku. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 23. Tentunya Mazmur 23 ini sudah akrab dan sudah sering kita dengarkan dalam khotbah. Bahkan sampai dibuat lagu, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua tahu lagu itu, bahkan ada yang hafal lagu itu, yaitu lagu Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu, Mazmur 23 sendiri ini ditulis oleh Raja Daud untuk menggambarkan hubungan Daud dengan Tuhan. Daud mengibaratkan hubungannya dengan Tuhan seperti gembala dengan dombanya. Daud tentu tahu benar peran seorang gembala karena Daud dulunya juga seorang gembala. Daud tahu benar bagaimana cara gembala menjaga dombanya agar tidak diserang oleh musuhnya. Daud tahu benar bagaimana gembala menggiring dombanya agar mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang serta segar. Dari sini Daud mencoba merefleksikan hubungan antara Daud dengan Tuhan seperti gembala dengan domba. Daud mengibaratkan Tuhan seperti gembala yang tahu betul kebutuhan domba-dombanya. Mazmur 23 ini seringkali menjadi penguat tetapi sekaligus pengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Tuhan mengerti akan kebutuhan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini sangat menarik untuk kita renungkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, jika kita mencoba melihat dan mencoba merenungkan apa yang pemazmur katakan, bukankah saat ini kita juga sedang berjalan di lembah kekelaman karena pandemi COVID-19? Sudah hampir 2 tahun kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal yang sudah terjadi dan rasa capek, lelah, jenuh, tabung oksigen yang semakin langka, tempat isolasi yang begitu tambah penuh, rasa duka yang sangat amat mendalam karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kita seolah sedang melakukan sebuah perjalanan yang jauh, berat dan begitu panjang. Kita seolah sedang berada di lembah kekelaman yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi Mazmur 23 Bapak Ibu menguatkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya sebagai gembala yang baik, tetapi Dia juga sebagai teman seperjalanan karena Tuhan ikut berjalan bersama dengan kita di tengah lembah kekelaman. Tuhan menjadi gembala sekaligus teman seperjalanan untuk kita dapat tetap berjalan, untuk kita dapat tetap bergerak dan bertahan melewati pandemi COVID-19 ini. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menuntun dombanya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan teman seperjalanan yang mengajak atau menyuruh kita untuk berlari di tengah lelahnya kaki. Tetapi di sini Tuhan menuntun kita untuk berjalan. Bapak Ibu, menuntun itu kan berarti menggandeng. Misalkan saja ketika kita menuntun kakek kita atau menuntun nenek atau menuntun anak kecil, kita pasti akan menggandeng tangan mereka, memastikan agar mereka itu tidak jatuh.
kita juga pasti menyesuaikan langkah dan kecepatan berjalan mereka. Tidak ngupiak-ngupiak mereka untuk jalan cepat, karena kita tahu bahwa kita sedang menuntun seseorang yang jalannya memang harus pelan-pelan. Dan hal itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan. Tuhan juga menuntun umatnya, yang artinya Tuhan menyesuaikan langkah kaki setiap kita. Karena Tuhan mengerti dan memahami bahwa proses setiap umatnya itu berbeda-beda. Bagi yang saat ini sedang berduka misalnya karena kehilangan orang terkasih, Tuhan tidak memaksa Bapak Ibu Saudara untuk segera sembuh, untuk segera cepat-cepat melupakan kesedihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menunggu, Tuhan menemani sampai Bapak Ibu Saudara sanggup untuk berjalan kembali. Setelah itu Tuhan menuntun, Tuhan menyesuaikan kemampuan melangkah kita, memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara ini tidak terjatuh. Tuhan juga menjanjikan rasa aman Bapak Ibu saat kita berjalan di lembah kekelaman dengan perantara gada dan tongkatnya. Bapak Ibu, apa bentuk dari gada dan tongkat Tuhan yang nyata menghibur kita saat kita berada di tengah pandemi COVID-19 ini? Bentuk nyata dari gada dan tongkat Tuhan adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka yang mendoakan kita, mereka yang berjuang di garda depan, dokter, perawat, atau mungkin mereka yang menghantarkan makanan saat kita sedang isolasi. Sanak saudara, keluarga, tetangga, teman, sahabat, atau mungkin jemaat gereja yang memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan dukungan, kekuatan saat kita sedang menjalani masa-masa sulit kita. Mereka menjadi gada dan tongkat yang nyata sebagai wujud nyata penyertaan dan penghiburan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini mungkin merasa kesepian karena masih harus isolasi di rumah atau di rumah sakit sendirian? Belum lagi ditambah dengan rasa kehilangan yang masih sangat amat terasa karena kehilangan orang terkasih. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur secara langsung karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa dijenguk. Padahal saat itu kita membutuhkan rangkulan yang nyata, membutuhkan teman yang dapat merangkul dan memeluk fisik kita secara erat. Tetapi kenyataannya kesedihan itu, kesepian itu harus kita jalani sendirian. Kesendirian dan kesepian seakan menjadi lembah kekelaman tersendiri bagi mereka yang harus isolasi sendirian. Bagaimana menghayati Tuhan sebagai teman seperjalanan di tengah kesendirian dan kesepian itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah di tengah kesendirian itu kita bisa belajar untuk lebih menghayati kehadiran Tuhan, di mana mungkin tidak dapat kita rasakan dan tidak dapat kita hayati saat kita berada di tengah kerumunan. Dalam kesendirian itu kita dapat mengambil waktu untuk dapat menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Menyadari bahwa kita membutuhkan Dia, kita membutuhkan Tuhan yang mampu mengisi kekosongan serta kerapuhan hati setiap kita. Bukankah di tengah kesendirian itu kita dapat belajar untuk lebih mendengar suaranya? Di dalam kesendirian itu, itulah waktu kita untuk menemukan kembali Dia yang sebenarnya itu tidak kemana-kemana, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentunya setiap kita saat ini pasti merindukan situasi yang aman, merindukan situasi yang nyaman.
Setiap kita pasti ingin pandemi COVID-19 cepat-cepat berakhir, sehingga kita dapat bertemu secara langsung, memeluk, merangkul tanpa harus berjarak satu dengan yang lainnya. Kita sudah capek, kita sudah jenuh dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, jika kita melaluinya bersama dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai teman seperjalanan kita, rasa aman dan nyaman, penghiburan serta kekuatan dapat tetap kita rasakan meskipun kita berjalan di lembah kekelaman kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga mau untuk menjadikan Tuhan sebagai teman seperjalanan, Tuhan sebagai gembala. Sehingga di tengah perjalanan yang berat ini Bapak Ibu, di tengah lembah kekelaman yang panjang dan melelahkan ini, kita tidak merasa sendirian. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala sekaligus teman seperjalanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh dikuatkan sekaligus diingatkan bahwa Engkau adalah gembala sekaligus teman seperjalanan kami. Engkau mengerti kebutuhan setiap kami, Engkau juga hadir dan ikut serta berjalan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajarkan kami terus menjadi murid-murid-Mu yang selalu percaya bahwa Engkau sebagai gembala dan teman seperjalanan kami. Sehingga meskipun dalam keadaan yang sulit untuk kami terima dan kami pahami, kami tetap berpengharapan dan tetap dapat merasakan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, GKI Purwodadi, baik pendeta, majelis, dan setiap warga jemaat. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga, sehingga di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami tetap berpengharapan kepada-Mu dan memancarkan kasih-Mu dalam setiap pikiran maupun tindakan kami. Berikan setiap kami kesehatan serta kekuatan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini.
Kami juga berdoa untuk kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, berkati pemulihan melalui para medis, melalui obat-obatan, serta kasih dari keluarga yang senantiasa merawat, sehingga dapat tetap berpengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang anaknya masih ada dalam usia sekolah maupun kuliah. Tuhan, cukupkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikannya. Bagi yang sudah selesai Tuhan menempuh pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan sesuai dengan kecakapan yang telah Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan remaja yang masih dalam usia belajar. Tuhan memberkati dengan ketekunan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan dapat meraih cita-citanya di masa depan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi pandemi, yang saat ini pandemi COVID-19 sedang meningkat jumlah kasusnya. Tuhan, berkati pemulihan negeri kami, Tuhan, dengan solusi-solusi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Biarkan setiap peraturan yang ada kami bisa menaatinya dengan baik dan benar. Tuhan juga beri kekuatan serta kesehatan untuk tenaga medis baik dokter maupun perawat, serta pemerintahan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami dan hati kami. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, sehingga di tengah pergumulan kami tetap berpengharapan kepadamu saja. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mendasarinya dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 3 dan 5, Terang Matahari. Syukur bagi Dia Jemawa setia yang jaga tetap anugerahnya jua. Mari ku semua terang dan gelap, sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan. Kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Walaupun di tengah pandemi, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah pandemi ini boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh hidup berbagi dan saling tolong-menolong, dan kami semua harus menanggung semuanya ini bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah kami jika persembahan kami ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Di jalan roh kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Tuhan adalah gembala sekaligus teman seperjalanan yang baik bagi kita. Dia ikut bersama dengan kita, kasih-Nya menjaga, menyertai, dan menuntun setiap kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Maka pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Maka pulanglah dalam cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menghibur kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan untuk menjaga kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita dalam cinta untuk menolong kita. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depan kita. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurung kita dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidup kita menampilkan salib Kristus. Amin. Di setiap